Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ricky Faisal Heryana. Saya adalah mahasiswa PPG gelombang 2 kategori 1 Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan uji kinerja pembelajaran di SMIT Ashifa Boarding School. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita bertemu kembali ya di pagi yang cerah ini ya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah ya. Ya, masya Allah, mantap. Di sini terlihat ganteng-ganteng dan kece-kece. Insya Allah jodoh kalian dipermudah nanti ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu ya. Seperti biasa, silahkan untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa. Istiqadah mustaidan doaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Semoga pembelajaran kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga apa yang kita usahakan di kegiatan pembelajaran pagi ini bisa bermanfaat untuk di masa depan. Baik, sebelumnya Bapak akan absensi dulu ya. Kalau kemarin kita absensi ketika saya menyebutkan fulan, maka yang disebutkan adalah apanya? Sifat terbaiknya. Nah, sekarang kita agak unik ya. Sebutkan sahabat terbaiknya. Bisa nggak? Bisa ya? Nah, ketika saya ya terserah mau sahabat di sini, mau sahabat dimanapun, di rumah dimanapun. Ya, kalaupun sahabat terbaik saya adalah orang tua saya, tidak jadi masalah, silakan. Ayah, gitu kan, ibu, ya. Silakan ketika saya panggil namanya sebutkan sahabat terbaik kalian ya. Oke, Ahlan Akbar. Bebas. Reja. Ahmad Jaki Mubarok. Boleh. Alif. Ajid Sidki. Ajid Sidki. Mana Ajid Sidki? Ya. Siapa teman terbaik kamu? Sahabat terbaik kamu? Siapa? Kakak Hasna. Yes. Ayas Jia. Hah? Bari. Siapa Bari? Teman kamu. Oke. Jaki Adrian. Rizky Hazami. Eka Fatih. Siapa? Atariza. Faris Jo, nggak ada. Faruk Hania. Ricky Mox. Fatan Ataullah. Fahri. Fahri siapa? Fazri Rizki. Hah? Farel Alexander. Siapa itu? Kamu puisi. Hafi Wildan. Hafi Wildan. Alex. Hafiz Robani. Fahri. Izdan Isbandi. Siapa? Ridwan. Iqbal Kibransyah. Syefa. Siapa Syefa? Teman SD. Aziz Abdul Ghani. Najwa. Siapa Najwa? Ajwa. Oh, Ajwa. Oh, oke. Rizky Jidane. Budiman. Nah, siapa Budiman? Teman rumah, kirain bis ya, bis Budiman, bukan.
Andri Firmansyah. Siapa? Ahmad Zaki Mubarok. Boleh. Alif. Ajid Sidki. Ajid Sidki. Mana Ajid Sidki? Ya. Siapa teman terbaik kamu? Sahabat terbaik kamu? Siapa? Kakak Hasna. Yes. Jaki Adrian. Rizky Hazami. Eka Fatih. Siapa? Atta Riza. Oke. Baik, ini tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Yang pertama, kalian nanti akan menelaah teks prosedur ya. Jadi sekarang kita akan belajar mengenai teks prosedur. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis teks prosedur ya. Jadi nanti sistemnya diskusi kelompok. Kemudian mampu menyusun pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur ya. Jadi artinya secara umum ya, kalian akan belajar untuk bagaimana caranya memahami informasi prosedur. Karena nanti untuk prosedur ini bentuknya tidak hanya teks saja, ada juga video, ada juga poster. Ya, pernah melihat teks dalam poster, prosedur dalam poster? Pernah ya, video apalagi gitu ya. Nah, nanti terakhir kalian akan membuat teks prosedur yang efektif. Jadi baik, sebelumnya kita akan mereview dulu ya, review materi ya melalui game labirin. Materi yang sudah kita lakukan sebelumnya adalah resensi gitu ya. Ada yang mau main? Kita akan bermain labirin resensi namanya ya. Nah, jadi kalian harus memainkan, nanti akan klik mulai. Bagian yang berisi sinopsis dalam resensi adalah apa? Bagian yang berisi pandangan mengenai kehebatan buku adalah apa jawabannya? Sok maju. Sok. Terus. Apa yang jawabannya apa tuh? Keliling. Ini jawabannya. Bukan ini jawabannya. Bukan. Tas dulu dong. Tas dulu. Oke, orang ketiga terakhir. Ini udah 3. Ini orang kedua. Oh kan 6 pertanyaan, balik lagi ya tuh. Semuanya 6 pertanyaan. Apa ini bagian Jumlah halaman dan resensi. Nggak apa-apa, masuk bisa ke portal. Udah ini. Salah. Itu bisa sebenarnya guys. Kiri. Udah. Oke. Game over, udah ya. Baik, terima kasih sudah melakukan review materi ya. Artinya kalian masih ingat apa-apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik, sekarang kita akan memahami atau mengidentifikasi apa ini? Alur pendaftaran ke Ashifa ya, melalui LKPD yang akan Bapak bagikan ya. Kalian pernah melalui ini semua barangkali ya? Masih ingat alurnya? Pernah ya? Baik, sebelumnya silahkan untuk dibagikan dulu. Ini kita per kelompok ya. Ketua kelas, mana ketua kelas? Tolong bagikan.
Satu kelompok satu. Ya, jadi sebelum kalian akan mencari tahu terlebih dahulu yang dimaksud dengan teks prosedur yang ada di dalam LKPD. Silakan buka LKPD-nya. Cok, apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Yang pertama adalah apakah poster tersebut termasuk ke dalam prosedur? Jawaban adalah ya, karena poster tersebut berisikan langkah-langkah alur pendaftaran PMB Ashifa Boarding School. Lalu yang kedua adalah berisi prosedur apakah poster tersebut? Jawabannya poster tersebut berisikan prosedur pendaftaran PMB Ashifa. Lalu yang ketiga adalah sebutkan langkah yang harus dilakukan jika ada yang akan mendaftar ke Ashifa. Yang pertama, membuat username dan password.
Kedua, membayar biaya pendaftaran. Ketiga, mengisi biodata pendaftaran peserta PMB. Keempat, mencetak kartu peserta. 5. Ujian wawancara tahfiz dan akademik. Dan yang keenam, jika peserta dinyatakan lulus di hari pengumuman kelulusan, peserta diharuskan untuk mendaftar ulang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teks prosedur itu apa? Teks yang berisi langkah-langkah atau tujuan, ya, atau cara, ya, yang apa untuk mencapai sebuah tujuan, ya, betul. Jadi teks prosedur itu adalah cara atau langkah untuk mencapai sebuah tujuan, ya. Baik. Nah, ini struktur. Nah, sekarang kalian akan coba menggali informasi yang ada di dalam sebuah prosedur, ya, tapi berbentuk video, ya. Kalian harus menuangkan apa saja yang ada di dalam tujuan atau di dalam pernyataan umum, apa saja yang ada di dalam langkah-langkah, dan apa saja yang ada di dalam penegasan ulang. Paham nggak? Paham, ya? Oke, saya kasih waktu sekitar 30 menit untuk mengerjakan LKPD kedua ini, tapi sebelumnya silakan untuk memperhatikan video berikut ini. Mungkin ada yang belum tahu, ya, bagaimana cara membuat SIM. Terus juga biayanya berapa yang harus dikeluarkan. Nah, untuk itu kita akan membuat video mengenai pembuatan SIM baru, baik SIM A ataupun SIM C. Selain pembuatan SIM secara langsung, ya, kita juga akan melihat bagaimana proses pembuatan SIM secara online. Untuk bagaimana caranya, ikuti terus video ini. Nah, ini adalah cara membuat SIM. SIM akan diminta untuk melakukan pendaftaran untuk cek kesehatan. Nah, ini tes, ya. Dulu juga Bapak seperti ini, ikut dulu tes. Baik, ya, itu cara membuat SIM, ya. Jadi nanti kalian kalau sudah lulus gitu, ya, kalau sudah punya KTP 17 tahun, cara membuat SIM itu kurang lebih seperti itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin memberitahukan kepada kalian semua tentang mempresentasikan tentang apa yang sudah kami isi dalam LKPD kami. Yang dari soal nomor 2 dari analisis video pernyataan umum. SIM adalah surat izin mengemudi dalam berkendara di jalan raya. Kemudian untuk tahapan-tahapannya ada yang pertama melakukan pendaftaran cek kesehatan, lalu melakukan cek tekanan darah, kemudian pembayaran asuransi, lalu administrasi SIM, kemudian melakukan uji teori, lalu pengenalan area tes, dan melakukan ujian praktik. Terus ada pengesahan data dan melakukan foto dan rekam sidik jari. Untuk penegasan ulang, ya begitulah tadi tata cara untuk membuat SIM dan mendapatkan surat izin dan mengemudi. Kemudian untuk nomor 3, apakah video tersebut termasuk teks prosedur? Jelaskan. Ya, karena berisi langkah-langkah atau cara untuk membuat SIM. Yang keempat, apakah teks prosedur harus berisi langkah-langkah? Ya, karena teks prosedur itu teks yang berisi langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Kemudian nomor 5, berilah komentar, manfaat dan bahasa dalam teks prosedur tersebut. Manfaat yang didapat adalah kita mengetahui langkah-langkah atau tata cara untuk membuat SIM yang benar dan tepat dari sumber yang terpercaya dengan bahasa atau penjelasan yang mudah dimengerti. Ya, mungkin segitu aja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya. Untuk semua jawabannya ya tepat ya apa yang disampaikan oleh kelompok 3. Baik, selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan LKPD kelompok 6. Buat yang pertama, pernyataan umum, analisis ketersediaan beserta deskripsi bukti. Itu mau buat SIM tapi belum tahu langkah-langkahnya. Berikut langkah-langkah membuat SIM di Satpas Polda Metro Jaya. Untuk tahapan-tahapan, yang pertama ada pendaftaran. Setelah itu pembayaran asuransi. Yang ketiga administrasi SIM. Yang keempat pengesahan data. Yang kelima foto dan rekam sidik jari. Yang keenam ujian teori. Yang ketujuh ujian praktik. Dan yang terakhir pengambilan SIM jika lulus. Penegasan ulang, setelah melihat langkah-langkah tadi, mudah bukan membuat SIM, tapi alangkah baiknya kalian mengikuti sekolah mengemudi sebelum membuat SIM. Jawaban nomor 3, apakah video tersebut termasuk teks prosedur? Jelaskan. Ya, karena terdapat struktur-struktur yang teridentifikasi sebagai struktur teks prosedur. Keempat, apakah teks prosedur harus berisi langkah-langkah? Ya, karena langkah-langkah merupakan hal yang penting yang harus ada di teks prosedur. Kelima, berilah komentar, manfaat dan bahasa dalam teks prosedur tersebut. Manfaat, ya, teks ini sangat bermanfaat terutama kepada warga Indonesia yang ingin atau akan membuat SIM di kemudian hari. Bahasa yang digunakan oleh sang pembawa acara atau presenter adalah bahasa yang santai atau informal. Jadi kita sebagai penonton lebih mudah memahami informasi yang dibawakan sang presenter. Sekian presentasi dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, terima kasih. Ya, jawabannya sih hampir sama ya, hampir mirip-mirip ya. Baik, mungkin terakhir ya untuk perwakilan ke depan kelompok ini, silakan. 1, 2, 3, kelompok 4. Udah ini ya? Oke, kelompok 3. Oh, ini yang belum ya? Oke, silakan maju perwakilan. Ya, yang itu silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Yang pertama itu pernyataan umum. Banyak orang mempertanyakan bagaimana cara membuat SIM. Kita harus melewati berbagai tahapan untuk mendapat SIM.
Nah, untuk for your information, SIM adalah surat izin mengemudi. Syarat yang harus kita miliki saat ingin mengemudi ya. Nah, terus untuk tahapan-tahapannya itu yang pertama pendaftaran, yang kedua tuh cek kesehatan, yang ketiga tuh foto estetik dan sidik jari, yang keempat tes teori, dan yang kelima tes praktek, dan yang keenam itu pengambilan SIM. Dan yang ketiga penegasan ulang. Jadi mari kita daftar SIM dengan benar, jangan nembak gitu, jangan pakai suap-suapan. Terus nomor 4, apakah teks prosedur harus berisi langkah-langkah? Ya, karena prosedur adalah proses yang terdiri dari langkah-langkah. Dan yang kelima, komentar tentang manfaat dan bahasa dalam teks prosedur. Jadi manfaatnya tuh mempermudah menyebarkan informasi mengenai atau untuk mendapatkan sesuatu dengan rinci. Dan yang kelima tuh bahasa mudah dipahami. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk teks prosedur sekarang atau hari ini, Bapak rasa semuanya sudah pada paham ya, apa yang dimaksud dengan prosedur, bagaimana cara kita membaca sebuah prosedur gitu ya, hingga apa saja sih yang ada di dalam sebuah teks prosedur. Ya, baik, tuntas pertemuan kita kali ini. Ya, kita berada sekarang di bagian penutup ya, kita akan melakukan refleksi pembelajaran terlebih dahulu ya. Jadi refleksi ini sebagai salah satunya adalah sebagai masukan untuk Bapak juga sebagai sebagai seorang pembelajar gitu ya, biar agar pembelajaran kedepannya menjadi lebih baik gitu ya. Baik, untuk pembelajaran kali ini yang kalian sukai apa? Absen. Kenapa absennya? Absennya seru ya. Menentukan nama sahabat ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya absennya kita akan beda lagi ya. Tidak akan nama sahabat ya. Baik. Ada lagi kira-kira yang seru sekarang hari ini? Gamenya Pak. Ya, gamenya ya. Permainan labirin. Mau main lagi? Ya, nanti ya. Ini masih sama soalnya. Bapak harus bikin lagi. Oke, ada gak yang belum kalian pahami dalam pembelajaran kali ini? Ada, semuanya sudah paham? Paham ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Ya, untuk materi selanjutnya atau pertemuan selanjutnya kita akan mengonstruksi apa mengonstruksi? Merekonstruksi gitu ya, mengkonstruksi ulang. Artinya membuat ulang gitu ya. Teks laporan berdasarkan tujuan dan tahapannya. Jadi di sini bukan membuat ya, tapi merekonstruksi. Jadi kira-kira dari teks orang ini yang kurang lengkap itu bagian apanya? Nanti kalian coba memperbaikinya sehingga strukturnya sesuai dengan struktur teks laporan. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita tutup? Tidak ada? Tidak ada ya, semua materinya sudah paham ya semuanya ya. Baik, silakan untuk memimpin doa. Istiqdadan mustaqidan doaan Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.